Alhamdulillah dulur-dulur, inilah DOC panenan kita minggu ini. Alhamdulillah ini lumayan nih, setiap minggu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peternak rumahan sekalian? Semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada diri kita semuanya dan diberikan kita kemudahan menjalankan semua urusan kita. Panen DOC setiap minggu seringkali saya sampaikan bahwasanya ini adalah satu trik untuk menjaga stabilitas pendapatan kita sebagai peternak rumahan skala kecil-kecilan. Akan tetapi banyak di antara sedulur-sedulur kita yang menganggap bahwasanya semua itu hanyalah isapan jempol semata. Semua itu hanya omong kosong atau hoax belaka. Video kali ini hanyalah satu cerita, berbagi cerita atau sharing saja, bahwasanya beginilah keadaan kami setiap minggunya. Ya rata-rata seperti ini. Kami panen DOC setiap minggu dan jumlahnya ya sekitar seperti ini. Jadi sekitar kalau hari ini sudah umur 3 hari. Hari ini adalah berjumlah 35 ekor. Dan 35 ekor ini adalah hasil tetasan dari telur fertil yang jumlahnya 35 ditambah 8 berarti 43 butir yang fertil waktu itu. Dan alhamdulillah ini menetas 35. Yang tidak menetas kalau saya tidak salah itu 8 butir. Itu karena nggak tahu kenapa, mungkin kemelekeran ya kalau bahasa Jawanya. Yang jelas dia sudah retak, ada sebagian yang sudah retak tapi tidak bisa keluar dan mati di dalam telur, dan ada yang tidak retak sama sekali. Saya tidak sempat membukanya, hanya saya buang saja yang tidak retak sama sekali itu. Maksud saya berbagi cerita tentang keadaan peternakan rumahan kami ini bukanlah apa-apa, bukan untuk membanggakan diri atau untuk pamer, karena ya apalah artinya DOC sebanyak itu ya, hanya beberapa ekor saja. Tetapi maksud video ini saya buat adalah untuk meyakinkan sedulur-sedulur bahwasanya apa yang saya sampaikan itu di dalam video-video saya sebelumnya itu bukanlah isapan jempol semata. Jadi saya membuat video ini adalah berdasarkan data ya, jadi kami speak by data kalau kata orang Jawa halus ya. We are speaking by data. Jadi kita tidak omong kosong, tidak hanya membuat konten yang menarik supaya dilihat orang, supaya tidak, akan tetapi video-video kami ini berdasarkan data yang kami pernah alami lah minimalnya. Jadi kami tidak membuat-buat supaya menarik, tidak, tetapi ini adalah berdasarkan data yang kami punya, karena kami bukan orang ilmiah. Jadi datanya ya yang saya punya, ya yang saya alami saja. Kalau orang lain ya nanti tidak akurat, nanti takutnya. Jadi ini adalah pengalaman pribadi ya. Jadi seperti hari ini kita panen DOC sejumlah 35 ekor ini. Ini hasil dari menetaskan telur berjumlah 43 ya, telur fertil ya. Sebenarnya indukan kami ini sudah sekitar, kalau hari ini sudah nambah 3 kemarin itu ya. Jadi dari 9 ekor itu sudah tambah 3 sebenarnya, tetapi yang 3 ini masih sangat muda. Jadi ya mulai belajar bertelur, jadi telurnya belum bisa ditetaskan sepertinya. Jadi kalau ditetaskan ya banyak gagalnya. Maka ini sebenarnya ya masih 9 ekor indukan kami ini yang sudah cukup umur ini, tetapi ya hasilnya ya itu tadi sekitar 43, 45 sampai 50 butir telur per minggunya, dan menghasilkan DOC ya sekitar 30-an ekor itu. Nah ini berhubung DOC ini sudah berumur 3 hari ini, jadi di box ini di sini sudah 3 hari ini, dari mulai hari Sabtu sampai dengan hari ini hari Selasa. Jadi, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ini sudah 3 hari berada di kotak ini. Maka ini akan saya pindahkan ke tempat yang lebih lebar dan tempat yang agak jauh dari kamar, supaya suaranya tidak mengganggu anak saya yang sedang istirahat ya. Dan juga kadang-kadang ya walaupun bagaimana masih ada sedikit bau yang masuk ke dalam kamar, kan ini terlalu dekat dengan kamar ini. Nah maka ini saya pindahkan ini lur.
Ini saya pindahkan ke kandang yang kemarin saya renovasi dengan menggunakan kardus dan kotak bekas buah itu. Nah, ini tempatnya. Lalu mungkin ada yang bertanya, di mana DOC-nya yang umur seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya kok tidak nampak di video. Nah, ini semua seringkali saya sampaikan bahwasanya kemampuan kami selama ini baru sekedar menjual DOC kami ini ketika umur 4 hari sampai 1 minggu. Jadi kami belum bisa membesarkan sendiri sementara ini karena keterbatasan kami. Nah, ini untuk minggu ini saya sengaja untuk tidak menjualnya, walaupun ya ada teman yang sudah memesan, tetapi ini saya tunda pemesanannya karena saya ingin membesarkan sendiri untuk tetasan kali ini. Selain ingin mempunyai generasi berikutnya, menambah indukan, kami juga ingin melihat perkembangannya. Jangan sampai nanti DOC yang kami jual ini ternyata tidak bisa besar atau kuntet-kuntet atau bagaimana, kan nanti mengecewakan pembeli. Nah, maka ini saya membuktikan sendiri, saya rawat dengan baik insya Allah nih, dan akan saya jadikan calon-calon indukan. Nah, intinya dulur-dulur, panen DOC setiap minggu itu bukan isapan jempol belaka, bukan hoax semata, tetapi panen DOC setiap minggu itu bisa kita usahakan dan sudah terbukti adanya. Tapi jangan lupa bahwasanya semua itu dengan syarat. Syaratnya apa? Ya, ini syaratnya ada 3 yang sering saya sampaikan di video-video sebelumnya. Yang pertama, mempunyai indukan yang baik, yang mempunyai produktivitas telur tinggi. Yang saya punya ya KUB. Kalau dulu-dulu mau mencoba yang lain ya silahkan, tetapi yang saya sendiri membuktikannya ya ini indukan KUB. Itu yang pertama, indukan yang berproduksi telur tinggi ya. Ingat-ingat. Lalu yang kedua, kita mempunyai kandang yang baik. Kandang yang baik tidak harus mewah, tidak harus mahal. Yang penting ayamnya tidak kehujanan, tidak kepanasan. Ya, kalau kepanasan biasalah ayam ya. Tetapi sebaiknya tidak kehujanan. Ini kalau tempat saya ini malah masih kehujanan lor ini yo. Kalau pas musim hujan ya ayam saya pada hujan-hujanan, kadang ada yang pilek segala. Nah, karena kurang teropen ini dengan baik lah. Yang kedua itu ya. Jadi pertama indukan, kedua kandang, dan yang ketiga yang tidak kalah penting yakni mesin tetas. Kita harus punya mesin tetas sendiri. Nah, 3 komponen ini apabila kita punya ya insya Allah panen DOC setiap minggu itu, walaupun babonan atau indukan kita itu tidak banyak seperti yang saya punya ini ya, yang sudah produksi betul ya hanya 9 ekor, tapi tidak harus 9, mungkin 4 ekor indukan, 1 pejantan, atau mungkin juga boleh kalau punya ya 20 indukan dengan 5 pejantan ya boleh, tentu hasilnya lebih lagi. Nah, inilah sekilas adanya peternakan kami yang skala kecil-kecilan, skala rumahan ini. Saya sampaikan seperti ini hanya untuk menjadi bahan inspirasi saja kepada dulur-dulur yang ingin beternak ayam kampung skala kecil-kecilan dan bermodalkan tipis seperti kami ini yang modalnya ya hampir dikatakan cuma modal nekat. Semoga saja video pendek ini menjadi bahan inspirasi dan bermanfaat bagi dulur-dulur. Kesalahannya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.